Guys, welcome back ke vlog gue, Kelvin, dan ini vlog kelima gue. Jadi ini adalah kelanjutan kelanjutan cerita dari vlog keempat kemarin. Nah, vlog keempat kemarin kan kita udah bahas tentang namaku Indonesia. Jadi yang ini kita mau bahas tentang presipitasi gitu. Dan sebelumnya mengucapkan terima kasih buat semua untuk feedback positifnya buat vlog gue yang kemarin. Gue tahu dan gue menyadari itu panjang karena kenapa panjang 24 menit itu karena gue menjelaskan dulu gitu loh Isa Wawan itu apa, terus istilahnya backgroundnya, karena kalau nggak dijelasin nanti yang bukan di Kongco tuh nggak tahu itu apa gitu loh. Nanti kalau udah diomongin kayak ini apaan sih Isa Wawan, jadi karena makan waktu di situ juga jadi agak panjang juga, dan sharing dari teman-teman juga cukup istilahnya menarik gitu loh. Jadi memang di cut-nya juga kayak nggak bisa sembarang cut gitu kan. Dan thank you juga buat yang udah ngasih saran untuk vlog gue sangat mengapresiasi. Dan sebenarnya pengen sih kayak bikin vlognya tuh kayak agak lucu-lucu atau apa gitu, cuman gue tuh memang belum ahli dalam mengedit, karena ini juga editnya edit sendiri, bukan pakai tim. Jadi kayak masih belajar juga gitu loh, karena gue memang dasarnya bukan anak IT, bukan anak multimedia, bukan anak programmer, tapi gue berusaha untuk bisa ngedit sendiri ini dulu, karena maksudnya kan masih channel kecil juga gitu loh, siapa tahu nanti jadi gede, amin. Oke, dan sorry juga karena cukup lama nunggu vlog kelima ini. Sebenarnya itu bisa jadi kemarin seminggu 2 minggu setelah publish yang Namaku Indonesia. Cuman ketika lagi proses edit itu tiba-tiba revisi skripsi sampai pada akhirnya kemarin puji Tuhan udah selesai. Jadi baru bisa diselesain gitu loh di hari-hari terakhir ini. Dan gue juga lagi sibuk mempersiapkan pekerjaan karena mulai bulan depan tuh gue akan bekerja kayak gitu. Jadi ada yang mungkin nanya gitu loh kayak kenapa sih harus nge-share Namaku Indonesia sama presipitasi. Jadi menurut gua banyak value yang bisa kita pelajarin gitu loh dari kita yang ngadain acara ini. Salah satunya adalah tentang venue. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nanti kuliah di luar negeri, kalian ikut organisasi, dan pastikan kalau misalnya bikin acara dan itu kalian kayak pengen booking venue, dan pastikan gitu loh jangan kejadian kayak kita itu. Jadi saran dari kita sih untuk nextnya buat kalian gitu, siapa tahu yang di Guangzhou yang ngelanjutin, nanti kalian kalau booking venue tuh pastikan ada hitam di atas putih gitu loh, ada surat perjanjiannya. Jadi tuh nanti ketika kayak kita di cancel tuh ada buktinya gitu loh, kenapa lo cancel padahal lo udah bilang waktu itu udah oke, kayak gitu. Itu sih value-nya. Dan juga mungkin jadi inspirasi juga buat kalian yang pengen bikin acara gitu, siapa tahu ada ide-ide yang lebih kreatif dari kita gitu. Jadi mau cerita lagi nih tentang presipitasi ya. Jadi presipitasi ini adalah salah satu acara di Isa Wawan periode 2018-2019. Ketuanya adalah Yuda. Jadi Yuda itu waktu di 2017-2018 itu seksi humas. Terus dia juga yang jadi main aktornya Namaku Indonesia. Lalu melalui sistem pemilu akhirnya terpilih dia untuk melanjutkan kepemimpinan Isa Wawan di periode berikutnya gitu. Dan waktu itu adalah Yuda ketuanya, gue wakil ketuanya gitu. Dan untuk di dua vlog ini juga nggak bisa nampilin Yuda karena Yuda itu susah banget dihubungin. Kalau dia udah pulang ke rumahnya di Bali itu susah banget dihubungin, nggak tahu kenapa juga. Jadi nggak bisa, kalau istilahnya nggak bisa ngundang dia juga buat ngomong-ngomong di sini gitu. Dan 2018-2019 itu kita di ISA juga mengadakan event-event yang kurang lebih sama kayak tahun sebelumnya. Ada International Food Festival, ada Natalan, ada buka puasa bareng, terus ada acara besar juga ini presipitasi kalau di yang tahun itu. Lalu ada farewell party buat kakak kelas, terus ada pemilu juga untuk next generation kayak gitu. Dan presipitasi ini singkatan dari persembahan musik dan kreativitas Indonesia. Jadi ketika disingkat-singkat kayak nyari singkatannya ya presipitasi lah kurang lebih, yang sebenarnya nyambung istilahnya adalah contain huruf-huruf yang ada di kepanjangannya itu kan. Dan presipitasi ini diadakan 18 Mei 2019 juga untuk merayakan ulang tahun Isa Wawan. Lalu juga merayakan Hari Musik Nasional kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi sebenarnya konsep dari presipitasi ini tuh kita pengen bikin kayak ulang tahunnya Net TV. Kalau yang pernah nonton itu yang wow banget, yang keren banget. Jadi kan kita expect-nya itu tempat kita kan waktu itu kita sudah izin di auditorium yang waktu dipakai di Namaku Indonesia. Itu yang udah gede, terus kayak bioskop, kursinya kayak bioskop kan. Terus
lightingnya ada, panggungnya gede, backstage-nya gede gitu kan. Ketika sudah melakukan beberapa prosedur untuk izin itu istilahnya kita udah dapat, udah oke. Cuman di cancel. Waktu kita konfirmasi ulang ke sana mau gladi bersih, ya mau izin gladi bersih kayak Hamin 2, Hamin 2, Hamin 3, kita bilang kita tanggal Hamin 1 kita mau gladi bersih nih, bisanya jam berapa gitu kan. Karena itu kan hallnya juga pasti dipakai banyak orang, nggak cuma kita doang gitu loh. Terus ketika udah kesono ternyata dia ya istilahnya yang ngurusin itu kayak bilang mana ada kalian tuh nggak ada izin gitu loh. Kayak gitu kan. Terus kayak wah udah panik nih. Akhirnya tetap tidak bisa, udah istilahnya udah adu argumen segala macem, tetap tidak bisa dapetin venue-nya. Kayak gitu. Akhirnya itu udah pusing banget. Itu Hamin 2 dikasih tahu kayak gitu. Hamin 1 itu ada Yuda, ada gue, terus ada Berlin, dan satu lagi kalau nggak salah Leo. Itu kita muter-muter Guangzhou nyari venue. Karena waktu Hamin 1 itu paginya kita udah ke kampus lagi, kita udah istilahnya udah kesel nih. Apa-apaan nih, maksudnya kita udah izin segala macem tapi kenapa di cancel gitu loh. Maksudnya nyari venue nggak gampang Hamin 1 gitu loh. Itu mau nangis ya mau nangis, mau gimana lagi karena memang udah istilahnya keterlaluan banget lah gitu. Sebenarnya banyak pertimbangan, kita mau mundurin venue kita, mundurin acara kita, atau kita cari venue secepatnya, atau gimana, itu beneran pilihan yang sulit karena istilahnya udah 24 jam lagi lu mau perform gitu kan. Itu kita waktu itu ditawarin di lapangan basketnya kampus itu, tapi kita berpikir kalau di lapangan basket amit-amit tiba-tiba hujan, terus itu kan jatuhnya kayak pensi-pensi di Indo, pensi-pensi SMA di Indo kan. Dan masalahnya tuh itu kan lapangan basket itu banyak taman gitu loh, itu tuh banyak nyamuk banget. Terus kayak mikir-mikir istilahnya plus minusnya lah gitu. Akhirnya sebelum kita mengiyakan lapangan basket, kita keliling Guangzhou, dan mungkin waktu itu bisa dapat award kayaknya kali ya dari itu aplikasi taksi di Guangzhou. Jadi itu kita waktu itu hampir 6 kali dalam sehari naik taksi kali ya. Ya kalau nggak salah tuh di beberapa venue karena banyak banget kita putar-puterin, kita cari lewat aplikasi, terus kita pergi ke tempatnya. Bahkan kita ketemu satu tempat itu dia ngasih harga tuh 106 ya 80.000 renminbi, atau kalau dikalkulasikan ke rupiah itu sekitar 160 juta rupiah. Itu tuh langsung kayak, hah, mau jual apa ini? Jual diri kayaknya nggak bakal selaku itu gitu loh. Kayak kita udah pusing banget, gila 160 juta. Dan itu sebenarnya tempatnya itu lebih kayak kafe-kafe dan live music gitu sih, dan memang bagus. Cuman nggak bisa muat yang gitu banyak orang kalau dilihat gitu kan. Terus kayak dia bilang, iyalah kasihan juga kalian anak murid, yang manajernya itu baik banget, dia bilang, ini aku rekomendasiin coba kamu kesini sini. Akhirnya kita pergi juga ke beberapa tempat, akhirnya sampai sore, itu udah malam tuh, udah hampir mau malam, kita udah panik banget, aduh ini gimana nih kalau kita masih belum ketemu. Akhirnya tim kita yang lain waktu itu ketemu di deket kampus kita, malah itu di Nanyang King Hotel kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Sebenarnya harganya terhitung mahal, cuman dari semua tempat itu ya udah ini yang paling oke gitu loh dengan harga segini. Terus kita dapat istilahnya dapat LED-nya di belakang, terus dapat sound, cuman nggak begitu bagus. Akhirnya tetap kita harus sewa, terus dapat free satu kamar untuk backstage karena itu kecil banget, istilahnya kayak aula gitu. Cuman tuh backstage-nya bukan yang kayak di belakang panggungnya, jadi kayak masih harus keluar dari itu. Di kamar itu kayak buat ganti baju, buat mereka yang make up, retouch segala macem. Terus ya puji Tuhannya dapet sih di situ. Meskipun istilahnya pengeluaran kita jadi bertambah gitu loh, karena sebenarnya kan kalau misalnya dapat di yang hall kampus itu tuh kita bayar pun nggak terlalu mahal. Nah ini tuh ya 2 kali lipatnya gitu loh. Dan ya udahlah, enjoy the show, kayak maksudnya hari H pun tetap semangat gitu loh. Dibuka dengan Ratu Jaro, tarian dari Aceh yang waktu itu lagi viral di Asian Games 2018. Itu kita buka pakai itu. Lalu ada Can't Stop the Feeling kalau nggak salah, ya ada Can't Stop the Feeling. Terus ada short movie yang itu yang nggak jelas itu. Terus ada nyanyi, ada kata sambutan, ada pembagian plakat untuk para sponsor dan para yang telah mendukung acara kita gitu loh, secara barang maupun dana. Terus yaitu ada nyanyi, itu ada lagu lawas, lagu anak-anak medley, ada lagu Niji, ada lagu Rosa, ada Reflection, ada Metal versus Dugem, ada lagunya Elo, ada solonya Jenny, ada Sayang dari Via Valen yang di net itu. Terus ada This Is Me-nya The Greatest Showman, dan masih ada beberapa sih kalau nggak salah ya kan. Terus dan kita juga punya fashion show, jadi konsepnya itu kayak Victoria's Secret,
tapi kita bikin dengan baju daerah gitu loh. Dan itu bener-bener bagus banget, bener-bener istilahnya kelihatan mewah banget gitu kan, meskipun istilahnya jalur catwalknya tuh nggak gede banget gitu. Terus diakhirin juga sama talk show, jadi kayak tentang inspirasi bermusik sih, itu seru banget. Itu sih kayak rangkaian acaranya lah ya, presentasi kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya bakal kayak kemarin lagi, bakal ada teman-teman yang review tentang acara presentasi dari penonton, dari yang perform, dari yang kru dan performer, kru doang, terus ada juga yang coachnya. Pokoknya seru dan ini kita langsung dengerin. Menambah skill baru sih, karena di presipitasi itu skill yang nggak pernah aku cobain itu harus bisa, dan lagi-lagi kenalan sama orang baru, orang-orang yang nggak pernah aku kenal itu. Waktu latihan anak-anak yang perform nyanyi, ya latihan penari sama penyanyi untuk mengisi acara itu latihan. Di sini tuh aku punya tanggung jawab lagi yang beda gitu. Aku tuh jadi sekretaris. Nah, di situ aku juga pegang bagian kreatif lagi. Kayak tanggung jawabnya lebih gitu. Antara saling kerja sama timnya bagus, kompak gitu sih. Pas kita prepare acaranya bercanda-bercanda bareng, kita foto bareng gitu sih. Ketika kita kumpul bersama, mengeluarkan unek-unek bersama, nangis bersama, dan pada akhirnya kita berdoa bersama agar acara kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat dimana hari menjelang acara presentasi, kita sama-sama kompak berjuang buat ngadain acara presentasi. Waktu yang adik yang geng pak itu paling kocak itu. Karena pertama kali banget ada di talk show yang kayak begitu, dan harus sekonyol-konyolnya, mainnya juga sama waktu itu ada Rehan, ada Marshmallow. Waktu talk show, karena itu kan kita ceritanya pakai bintang tamuan gitu kan. Nah, terus bintang tamunya ini semuanya unik gitu, punya karakter masing-masing. Dan waktu latihan, mulai dari latihan juga udah seru sih sebenarnya. Nah, mereka tuh suka improve sendiri jawabannya gitu, sama waktu ganti-ganti baju. Jadi kita itu bawa baju sendiri, bawa baju sendiri, ada yang dipinjemin juga. Itu harus ganti-ganti, jadi harus lari-lari nyesuaiin sama waktunya. Menurut aku sih itu tuh sebuah kayak lompatan gitu guys, karena kan aku selalu narinya yang kayak biasa aja gitu, terus yang ini kayak berbeda 180 derajat dengan penampilan aku sebelumnya, jadi ini jadi favorit aku sih. Jadi yang aku tampil ini ditaruh di end finally dance gitu, pokoknya di bagian akhir acara gitu. Hari H, semua orang deg-degan, semua orang nervous, tapi waktu acara udah selesai itu rasanya lega banget gitu loh, lega banget. Terus semua orang kayak ya pelukan, terus berterima kasih, thank you for the hard work. Pressure-nya waktu persiapan. Jadi waktu itu kan aku harusnya berdua sama si Calvin. Itu persiapannya nggak panjang, nggak lama juga. Kita cuma bisa lewat chat karena kesibukan masing-masing. Saya Calvin juga sibuk ngeliput persiapan acaranya gitu kan. Dan aku kayaknya itu juga udah di penghujung tahun perkuliahan aku. Jadi kita cuma bisa ketemu sesekali. Ya kalau untuk di presentasi menurut aku lebih daripada waktu di Namaku Indonesia, karena aku diminta untuk menjadi in-jazz dari Indonesia, dan dia itu sangat cetar dan berani makeup, sedangkan aku enggak. Dan dia punya jargon khas yang harus diingat untuk menjadi dia gitu. Jadi selama latihan, selama mau tampil sebagai dia, aku banyak nonton video baik dia waktu setiap dia lagi di talk show, bagaimana cara dia menjawab pertanyaan orang, bagaimana dia bersikap, bahkan cara duduk dia. Tekanan cara ngatur jadwal mereka, soalnya yang ikut acara ini tuh bukan dari sekolah kita sendiri, tapi juga dari sekolah yang lain. Jadi kayak selalu nyusun jadwal mereka kapan yang free, soalnya jarak antara sekolah mereka ke tempat latihan itu juga lumayan jauh. waktu rapat acara, karena gue juga salah satu dari anggota anak acara,
pressure mungkin waktu tahu tempatnya pindah. Tempat acara yang udah kita cekapin di awal tapi tiba-tiba batal. Hamin satu, jadi kan Hamin satu kita masih belum tahu kita perform gimana karena tiba-tiba tempat yang kita buat itu kan sosial dan hal kita tuh udah pada kebijakan itu kebutuhan banget kita harus dapat tempat buat perform. Untuk tekanannya sendiri itu banyak, kayak banyak terjadi cekcok, banyak terjadi perselisihan. Ketika semua udah panas, suaraku habis, kesehatanku udah menurun, di situ banyak tugas dan malam itu jeder. Aku udah nggak punya suara. Jadi tuh setiap acara ini ya nggak tahu kebetulan atau gimana, baik di Nama Indonesia atau di presipitasi itu pasti jadwalnya kita lagi puasa, ya maksudnya lagi puasa. Nah jadi mereka itu satu bagian aku nggak ngerti sih ke pressure atau cobaan, pokoknya tuh cobaan banget ke pressure atau cobaan, pokoknya tuh cobaan banget ke pressure atau cobaan, pokoknya tuh cobaan banget puasa terus gladi dari pagi sampai acara tetap puasa itu sih. Tapi asik aja karena rame, walaupun gimana kan tetap dijalanin. Aku lebih ke skill karena pasti ada waktu latihan sama waktu deadline. Di dua ini menurut aku kok cepet banget dan aku harus coba skill yang baru, itu menurutku kayak susah gitu loh. Jadi kan dia megang kamera dan kan dokumentasi gue tuh ditanya jadi spesies kecil sampai gue tuh nggak benar. Yang ada gue-nya. Enggak deh, maksudnya sebenarnya semua perform yang ada di presipitasi itu valuable kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada satu yang kurang itu kayak ya nggak lengkap presipitasinya. Jadi semuanya Secara keseluruhan sih aku nggak bisa ungkapin dengan kata-kata betapa hebatnya teman-teman yang udah mau terlibat dari mulai latihan yang harus kemana. Aku ngikutin sih beberapa kali untuk band. Jadi kalau menurut aku best performance dalam presipitasi ya semua. Oh, pas ituin pembukaan di pembukaan acara, di situ ada kayak tarian apa namanya, lupa, Ratu Jaro ya, Ratu Jaro. Aku paling suka, paling menomor satukan Ratu Jaro. Terus yang kedua itu aku suka banget sama yang namanya Rosa. Di sana aku harus nari balet. Yang Jenny solo ini. Ketika sang penyanyi menyanyikan lagu lawas yang cukup populer di masanya, lalu semua penonton bersama kru berteriak-teriak ikut nyanyi bersama. Di saat medley, dimana ada medley lagu pop Indonesia dan lagu daerah Indonesia, dan itu menurutku wow sih, aku suka. Penampilan Lambu Sayang ya dari Via Valen, tapi yang ini bukan Via Valen. Sama satu lagi yang versus-versusan ya, anak metal sama anak dugem itu ya itu juga seru banget. Yang fashion show itu baju-baju ada itu malah yang aku paling nggak bisa lupakan, itu keren banget. Jadi ada yang Syahrini and then like PJ Marshmello and then they are like doing like some kind of stand up comedy and that's really fun. Itu waktu DJ Max Mali Saat band dan closing kolaborasi antara dance dan penyanyi. Finally dance gitu. Wow, gila, keren, luar biasa, berbudaya. Keren, nggak terlupakan, dan budaya itu sih. Unik, berkelas, luar biasa. menakjubkan, gokil, wow. Keren, seru, gokil. Unforgettable, amazing, wadidaw, sama mantap jiwa. Deg-degan, sabar, tak terlupakan.
seru, menghibur, menyenangkan. Kreativitas anak bangsa, nyanyi-nyanyi, joget bareng, gokil, capek. Ya kreatif, jago banget, kompak. 3 kata, amazing, luar biasa. It's good. Thank you banget buat semua tim yang sudah bekerja keras biar event ini berhasil, meskipun mungkin ada yang kapok, ada yang trauma, tapi ini jadi satu pengalaman guys buat tim khususnya. Terus thank you juga buat para performer yang sudah bekerja keras luar biasa, karena apalagi ini kan lebih ke musik, dan mereka tuh latihannya tuh harus pergi lagi naik taksi atau naik MRT kalau nggak salah waktu itu ke studionya. Dan thank you juga buat yang tiap hari udah latihan dance segala macam. Thank you buat kalian yang di Kongco khususnya, karena kalian juga expect yang cukup istilahnya cukup banyak buat Isaf Wawan ngadain event-event lagi yang keren-keren. Jadi ditunggu aja supaya generasi-generasi berikutnya bisa memberikan yang lebih baik lagi, yang lebih kreatif dan lebih seru lagi gitu kan. Thank you juga buat teman-teman yang udah bikin video, udah join lagi di vlog kali ini. Thank you banget buat kalian, maaf udah ngerepotin. Lalu thank you juga buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan berfaedah ilmu-ilmu ya bikin event di negara orang gitu. Terus pokoknya ikutin terus channel ini, semoga bisa tetap bikin meskipun nanti bulan depan mulai kerja gitu. Dan pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, gitu aja untuk vlog kali ini. Stay safe, stay positive. Thank you.